adik-adik, kami dari GSM Purwakarta siap untuk memimpin lagi dalam kegiatan ibadah sekolah minggu hari ini. Tapi sebelum kita mulai, kita mau bernyanyi dulu ya. Silakan Kak Elsa. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau doa syukur dulu yang akan dipimpin oleh Kak Uut. Silakan Kak Uut. Nah, tiba waktunya kita untuk doa syukur. Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama seminggu kemarin. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, biarkanlah firman-Mu mampu tumbuh di dalam hidup kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, masih semangat kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin lagu bersyukur kepada Tuhan. Salam anak-anak, jumpa kembali dengan Kak Indra. Tadi anak-anak sudah memuji Tuhan dengan begitu sukacita, begitu semangat. Kini tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan di sekolah minggu kita hari ini. Kita buka Alkitab kita, Matius 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Silakan anak-anak membuka dulu. Sudah ketemu? Ya. Matius itu adalah perjanjian baru, ya. Ya, baik, kalau sudah ketemu, sebelum kita membacanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak, kakak akan membacakan Matius 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Hal Memberi Sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka akan mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat
yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, itulah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini, anak-anak. Kakak ingin bertanya, siapa di antara anak-anak yang suka memberi dengan tulus? Karena tema kita pada hari ini adalah berbagi tanpa pamrih, memberi tanpa pamrih. Ya, kakak yakin anak-anak dalam kehidupan sehari-hari justru senantiasa melakukan perbuatan memberi, berbagi dengan siapapun tanpa pamrih. Ya, ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang mengecam orang-orang Farisi saat itu. Karena mereka saat itu ya berbagi lalu memberi itu ingin dilihat orang. Berbagi dan memberi itu ingin ditonton orang, dipuji orang. Ya, mereka melakukan ini, oh orang lain memuji. Mereka melakukan ini, orang lain ingin disampaikan, gitu ya. Supaya mereka wah dipuji-puji gitu ya. Nah, firman Tuhan menegaskan pagi ini, anak-anak ya. Firman Tuhan menegaskan pagi ini supaya ketika kita dalam memberi itu, kita memberinya dengan tulus. Kita memberinya dengan sukacita. Ya, tanpa ada menuntut, tanpa adanya ingin dipuji orang, ya. Nah, kakak yakin anak-anak juga bisa melihat bagaimana cara memberi dengan baik, bagaimana cara memberi tanpa pamrih, ya. Misalkan nih, anak-anak disuruh orang tua nih, ya, ayo beli cabe, ayo beli bawang ke warung. Ya mas, siap, tapi minta uang jajannya dong. Nah, itu berbagi atau memberi meminta tuntutan balas, ya, kepada orang tua. Yang penting dikasih uang jalan yang penting dikasih uang jajannya Nah, jadi kita melakukannya untuk menolong orang tua itu tidak tulus, tidak ikhlas, gitu ya. Nah, oleh karenanya saat ini firman Tuhan menegaskan, ya, supaya kita memberi dengan tulus, berbagi dengan tulus, baik itu berbagi makanan, berbagi pertolongan, berbagi untuk senantiasa membantu orang lain. Itu kita lakukan dengan tulus tanpa menuntut balas, ya. Tadi firman Tuhan dikatakan, ya, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Jadi tangan kiri kalau memberi, tangan kanan kalau memberi, tangan kiri gak boleh tahu. Artinya apa? Tidak boleh diketahui banyak orang. Diberikannya dengan tulus, ya. Nah, Kak Indra akan memberikan contoh video, ya, bagaimana seorang anak itu memberikan kepada teman-temannya dengan tulus, ya. Jadi nanti dalam video itu anak-anak simak dulu, ya. Nanti Kak Indra akan jelaskan, ya. Demikian videonya. First piece of it. Nah, gimana videonya anak-anak? Ya, kita bisa lihat tuh dalam lingkup sekolah, ya. Ternyata pada saat jam istirahat, ya, pada saat jam istirahat, jam makan, anak-anak yang sudah membawa bekal itu membuka bekalnya. Tapi ada satu orang namanya Udin itu, ya, dia membuka makanannya ternyata kosong. Dia tidak bawa apa-apa dari rumah. Sedangkan teman-teman yang lainnya membawa,
ya, yang sudah dipersiapkan oleh orang tuanya. Sedangkan Udin di tempat makanannya kosong. Akhirnya apa? Udin meminta izin kepada bu gurunya. Bu guru, saya izin, saya mau keluar dulu sebentar ke toilet. Lalu apa yang dilakukan Udin di toilet? Dia hanya meminum air yang ada di tempat khusus minum, air minum. Ya, dia hanya minum terus sebanyak-banyaknya sampai kenyang. Setelah kenyang, dia balik lagi ke kelas. Begitu balik lagi ke kelas, anak-anak yang lain sudah menghabiskan bekalnya, ya. Begitu dia memasukkan bekalnya, ya, begitu dia memasukkan bekalnya kepada ke tasnya, begitu dipegang bekalnya itu kok berat, yang tadinya ringan kok berat, ya kan? Begitu dia lihat, ternyata banyak makanan di situ, ada roti, ada buah anggur dan sebagainya. Si Udin bertanya, ini dari mana? Ya, tentu anak-anak bisa melihat, ya, ternyata teman-temannya yang tadi membawa bekal dari rumah masing-masing memberikannya kepada Udin, memberikannya kepada temannya ini. Supaya apa? Udin pun bisa makan, Udin pun bisa menikmati makanan dari teman-temannya yang dibawa. Nah, lalu Udin tahu nggak siapa yang memberi? Tidak tahu. Disinilah anak-anak, bagaimana kita bisa mencontoh dan meneladani orang-orang yang memberi tanpa pamrih. Kakak mengajak kepada anak-anak saat ini dalam kebaktian sekolah minggu saat ini untuk tetap memberi dengan tanpa pamrih, berbuat dengan tanpa pamrih, ya, tidak menuntut, tidak meminta atau tidak menuntut balas, tapi kita berikan dengan tulus. Kenapa kita harus memberikan dengan tulus? Ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan hidupnya dengan tulus. Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita semua selamat dengan penuh rasa sukacita, dengan penuh rasa ketulusan. Yesus berkorban di kayu salib itu untuk siapa? Untuk kita, supaya anak-anak dan kakak dan orang tua kita semua itu bisa hidup saat ini. Nah, oleh karenanya, mencontoh dan meneladani apa yang Yesus lakukan, maka kita harus senantiasa berbuat dalam kehidupan kita, terus berbagi, terus memberi tanpa menuntut balas, berbagi tanpa pamrih, berbagi tanpa menuntut balas, karena Yesus sudah memberikannya kepada kita. Yesus tidak menuntut balas kepada kita. Ayo anak-anak, karena aku sudah memberikan nyawaku, mana nyawamu kau berikan kepadaku? Tidak. Yang penting apa yang Yesus katakan adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kedua hukum ini adalah kedua hukum kasih. Ketika kita mengasihi Allah, rajin berdoa. Ketika kita mengasihi Allah, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, melakukan firman Tuhan. Lalu kepada sesama kasihilah apa? Ya tadi, menolong, memberi, berbagi tanpa pamrih, tanpa menuntut balas. Jadi sekarang kalau disuruh orang tua, nak beli cabai, nak beli bawang ke warung, siap mah, laksanakan dengan sukacita. Dek, tolong belikan ini garam ke warung, siap mah, laksanakan. Nah begitu, ya. Jadi jangan lagi minta uang jajannya mana, nah, itu. Berapa nih, jaraknya jauh nih, berapa enggak, ya. Tapi kita melakukannya dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pun memberikan nyawanya kepada anak-anak, kepada kakak dan kepada orang tua kita semua dengan penuh sukacita dan ketulusan. Kini giliran kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap melakukan kasih Tuhan, yaitu dengan memberi, menolong, mengasihi dengan ketulusan. Karena itulah kegenapan hukum kasih yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kiranya Tuhan
menolong anak-anak, menolong kita semua untuk tetap menyatakan berbagi tanpa pamrih seperti yang dilakukan teman-teman Udin tadi di kelas. Udin tidak tahu siapa yang memberi, tapi Udin bisa menikmati makanan. Hewata yang tadinya dia hanya minum air saja, kini dia dapat menikmati tanpa dia tahu siapa yang memberi. Itulah contoh yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah belajar bagaimana kami memahami dan mengerti tentang memberi tanpa pamrih, seperti yang Yesus ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk terus berbagi, terus memberi, menolong, mengasihi tanpa pamrih dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang bisa adik-adik kumpulkan melalui guru sekolah minggu ataupun orang tua adik-adik. Sekarang kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Aku Suka Membagi. Ayo Kak Elisa. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa persembahan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa mengumpulkan persembahan Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini sehingga bisa berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, tugas sekolah minggu hari ini, adik-adik, kakak ajak untuk menebak kalimat melalui gambar. Kita lihat contoh yang pertama ya, ada gambar tangan memberi, kemudian ada huruf I, dan juga ada kelas. Apa ya jawabannya? Kakak kasih tahu ya, yaitu memberi dengan ikhlas. Untuk gambar berikutnya, yaitu... Nah, adik-adik coba jawab sendiri ya. Semangat! Kemudian, soal yang selanjutnya. Nah, adik-adik juga coba untuk menjawab ya. Oke, terima kasih adik-adik. Kita bisa mencoba menjawab dan kirimkan jawabannya ke kakak-kakak sekolah minggu di wilayahnya masing-masing ya. Terima kasih, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai anak-anak, menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi di sekolah minggu online selanjutnya ya. Dan sekarang jangan lupa untuk mengikuti aktivitas yang dipandu oleh Karyana. Dadah!